Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Ray di bengkel umum mobil dan motor. Dan hari ini kita kedatangan Honda CBR ya. Ini tiba-tiba datang ke sini dengan kondisi seperti ini ya, sudah dibuka-buka seperti ini. Dan ini motornya itu tidak bisa starter dan juga tidak bisa hidup ya. Ini. Oke, bagaimana cara pengecekannya? Dan apa masalahnya, ikuti terus. Dan sekarang kita langsung ke motornya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pastikan dulu cek ya di bagian speedometer apakah ada DTC atau tidak ya. Kita sekarang cek, kita kunci kontak on. Oh iya, pasang dulu ya soket DLC nya. Sekarang kunci kontak on, kita baca ada kedipan atau tidak ya. Nah, ini ada kedipan tuh 1, 2. Nah, biasanya itu di angka 12 ya. Dan 12 itu adalah kerusakan pada sistem injektor ya. Nah, sebelum ke yang lain kita harus cek dulu di bagian injektornya. Kalau misalkan dia di injektornya tidak ada masalah, baru kita lakukan pemeriksaan di komponen yang lain ya. Dan setelah kita cek dengan teliti ya, kita untuk pemeriksaan di kode DTC yang 12 itu yang di sistem injektor, ternyata permasalahannya itu sangat sepele sekali ya. Itu bukan kerusakan dari sistem injektor ataupun kabel-kabel, dan setelah dicek yang ternyata yang rusak hanya di bagian aki ya, karena aki lemah itu memunculkan DTC 12. Dan dikarenakan motor ini masih tetap tidak jalan ya, meskipun kode DTC yang 12 injektor itu sudah bagus ya, pasti dipastikan itu ada kerusakan yang lain. Ini kita sudah pakai pinjam aki yang lainnya, dan alhamdulillah untuk DTC 12 nya itu sudah beres. Untuk yang DTC di 12 kedipan ini yaitu bisa dicek di video yang ada di deskripsi, itu sudah kita jelaskan ya. Dan sekarang kita lanjut ke permasalahan yang motor ini mogok ya. Meskipun DTC-nya memang tidak ada, tapi motor masih mogok, yaitu kita harus pengecekan secara manual. Yang pertama itu kita harus mengecek di bagian pupamnya dulu ya, dia ada semburan bensin atau tidak. Kita kontak on. Oke, bisa dilihat ini tidak ada semburan sama sekali. Apa yang harus dilakukan ya, ditakutkan karena tangki bensin ini kosong ya, kita akan isi dulu bensinnya. Oke, bisa kalian lihat di sini, ini kan kita kunci kontak on, dia ada bunyi dengung tapi dia nggak mau nyembur bensin. Apa penyebabnya? Kita akan bongkar dulu si tangki bensinnya. Setelah itu kita bisa analisa lebih lanjut. Oke. Nah, oke, di sini kita pompanya sudah kita buka. Bisa dilihat ini kotor banget ya. Ini sampai-sampai tanah pun masuk. Parah sekali ya. Campur air juga. Kita lihat saringannya. Luar biasa. Kita akan bersihkan ya. Dan
Dan sekarang kita akan cek dulu pompanya dia masih fungsi atau tidak ya. Kalau tidak fungsi ya kita akan ganti rotaknya ya. Kalau masih berfungsi kita akan ganti saringannya saja. Oke, bagaimana cara pengecekannya? Pengecekannya sangat mudah. Nanti ini tinggal kita tuang aja bensin ke sini. Setelah bensin dituang, kita tinggal cek saja. Kita siapkan aki. Untuk yang putih itu ke positif, yang hitam ke negatif ya. Nanti kita tinggal sambung saja seperti ini. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Oke. Jika tadi sudah dilakukan pengetesan dan ini masih bagus, kita akan pakai aja ya. Dan ini kita bersihkan dulu. Lalu kita akan coba cari ini ya. Karena ini berhubung besok mau lebaran, ya kemungkinan bengkel-bengkel juga toko-toko sudah pada mau tutup ya. Ya mau nggak mau kita harus bersihkan saja ini ya. Dan bisa dilihat ini hasil dari sudah kita bersihkan tadi ya. Ini tinggal kita pasang. Tinggal kita rakit saja. Sekarang sudah selesai dirakit ya, sudah selesai juga dibersihkan, tinggal dipasang saja kabelnya. Sekarang sudah dirakit, nanti kita tinggal coba ke sini, kita tinggal sambungkan dia ada nyembur atau tidak. Kalau sudah nyembur kita tinggal cek berapa tekanan yang dihasilkan. Kalau di bawah 40 kita ganti rotaknya. Kalau misalkan dia masih di bawah di atas standar 35 atau 40 ya kita tinggal pakai aja. Oke. Dan sekarang kita bisa lihat sendiri ya, ini sudah kita pasang, kita sambungkan ke untuk mengecek pompa bensin ya. Ini semburannya dia ada nyembur atau tidak. Kita kunci kontak on, kita lihat semburannya. Oke, sekarang sudah ada menyembur ya. Sekarang tinggal kita lihat berapa tekanan yang dihasilkannya.
jika di kita tinggal cek, dilihat berapa tekanan yang dihasilkan. Sangat bagus sekali ya, dia ada di 40 PSI. Sekarang kita tinggal coba di starter. Akinya lemah coy. Akinya lemah, ini kita akan ganti dulu ya. Kita pakai ganti yang itu sudah kita cas, mudah-mudahan bagus. Ini di starter nggak kuat. Oke, sekarang kita masuk garasi aja ya, dikarenakan kita butuh jemperan aki. Di sini kebetulan kita aki lagi kosong ya, kita nggak punya aki, kita nggak punya pinjaman ya, mau nggak mau kita harus pakai jemperan charger aki ya. Dan kita sudah coba jemper aki, akan tetapi dia malah nyita tersendiri ya. Memang keluhan kedua motor ini adalah ketika kontak off mati juga dia starter sendiri. Nah, untuk masalahnya itu untuk yang starter ketika off dia mau starter sendiri itu, ini dari bendiknya. Untuk bendik nanti akan kita bahas di video yang lain ya, karena kita akan fokus untuk menghidupkan dulu motor ini. Oke, kita lanjut yang pembahasan tadi. Kita akan menghidupkan motor ya, setelah kita bongkar tangki, bersihkan saringan bensin. Kita nggak punya aki ya, kita pakai jemperan aki. Kita colokkan ke listrik rumah ya, di jalan. Nah, di sini ini kita nggak pakai bendik ya, ini nggak pakai bendik karena dia malah konslet ya, dia starter sendiri. Kondisi off juga dia tadi starter terus, makanya akinya cepat draw. Kalau tanpa bendik bagaimana cara menghidupkannya ya, caranya seperti ini. Kita tinggal ambil yang kabel besar ini yang 12 volt, yang dua. Nah, ini kan ada dua kabel juga jadinya. Ini kita tinggal tempel ke sini saja. Nah, cara menghidupkan tanpa bendik itu yang kabel dari bendik di sini. Ini kita sambung langsung ya. Seperti ini caranya. Kita on-kan dulu kuncinya. Dengungnya pompa bensin ada, kita tinggal tempel seperti ini. Oke, motornya alhamdulillah sekarang sudah bisa hidup. Untuk cek engine juga dia udah nggak ada ya. Nah, ini karena menyala itu karena kita sambung di sini ya, ini kita tinggal cabut saja, dan otomatis nanti di sana juga akan mati. Nah, itu mati ya. Kita start lagi. Oke, motornya sudah nyala, dia normal, nggak ada masalah. Kita gas pun juga enak. Kita cabut aja. Diangkat nih.
Oke ya, alhamdulillah motornya sudah selesai. Ini tinggal kita rapikan. Jadi intinya meskipun di awal kita menemukan kode DTC 12 ya, 12 itu kan karena injektor, kita jangan terfokus pada kode 12 itu, karena kode 12 itu bisa dari soket aki yang longgar, soket sepo yang longgar, ataupun kabel-kabel ada yang putus. Nah kalau yang ini tadi kasusnya adalah dari si akinya yang lemah ya, jadi dia memunculkan kode DTC 12. Setelah kita ganti aki juga DTC nya sudah hilang. Akan tetapi setelah DTC sudah hilang, motor masih tetap tidak mau hidup. Nah makanya kita tadi lacak jalur dari awal. Kita tinggal ngecek pulpam aja dulu. Pulpamnya kan tadi dengung ada, tapi dia tidak menyemburkan bensin, ya pasti ada bermasalah di tangki bensin ini. Sekarang sudah bagus semua. Ini tinggal kita rapikan sama tekanan pompa bensin juga dia sangat mantap sekali ya, di 40. Jadi beruntung pompa bensinnya nggak ada masalah, dikarenakan hanya kotor saja. Dan juga si saringan bensinnya juga kita nggak ganti ya, karena sekarang kan besok mau lebaran, otomatis bengkel-bengkel juga udah pada tutup, dan kita juga nggak punya spare part saringan bensinnya. Tadi kita bersihkan saja. Oke, sekian video kami sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share-nya, subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.